Ya, sesuai dengan permintaan kalian kita review nih si AIO atau All-in-One PC terbaru dari Advan. Ini adalah versi atasnya dengan Core i7 1255U yang pastinya udah kekinian banget. Yang satu ini RAM-nya langsung 16GB dan masih bisa di-upgrade. SSD-nya langsung 512GB dan kita masih bisa pasang storage kedua. Menariknya lagi, color gamut layarnya juga udah 99% sRGB. Ya, ini adalah AIO PC Advan One PC i7. Oke, buat kalian yang suka dengan PC rakitan nggak perlu protes atau mendang-mending ya sama AIO PC seperti ini, karena yang satu ini emang cocok untuk mereka yang butuh PC desktop siap pakai begitu keluar dari kardusnya. Nggak perlu repot-repot milih satu persatu komponen dan memastikan kompatibilitasnya. Apalagi AIO PC membuat setup di atas meja lebih rapih dan bersih dibandingkan PC desktop konvensional yang banyak kabel-kabelnya seliweran. Selain itu, AIO PC juga lebih hemat tempat di atas meja dengan ukuran yang kurang lebih sama dengan hanya sebuah monitor LCD aja. Jadi cocok untuk rumah atau kantor yang ruangannya kecil. AIO PC juga punya ukuran layar yang lebih besar, jadi lebih nyaman digunakan dibandingkan laptop ya. Jadi kalau kalian nanya kenapa ya harganya mirip-mirip sama laptop tapi nggak punya baterai, nah karena layarnya ini beda harganya. Kan jelas-jelas dia lebih gede ya layarnya. Belum lagi AIO PC yang satu ini irit listrik ya kalau dibandingkan dengan PC desktop. Jadi aman untuk rumah yang daya listriknya kecil atau perkantoran yang ingin hemat biaya bulanan. Oke, mari kita langsung mulai aja pembahasannya. Tentunya dari spesifikasi utamanya, prosesornya yang satu ini pakai Intel Core i7 1255U, fabrikasinya Intel 7. Base powernya adalah 15 watt. Dia punya 10 core 12 thread, ada 2 P-core atau performance core dan ada 8 E-core atau efficient core. Intel Smart Cache-nya ada 12 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Tentunya IGP ini sudah mendukung fitur Intel QuickSync dan support akselerasi video AV1. Untuk memori atau RAM-nya yang ada terpasang di sini adalah 16GB DDR4 3200 MHz langsung dual channel. Menurut Advan, AIO PC ini menggunakan RAM SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade sampai kapasitasnya 64GB jika dibutuhkan. Untuk storage yang terpasang adalah 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 3 by 4. Dan menurut Advan, pengguna juga bisa nambahin lagi storage SATA 2,5 inci di dalam AIO PC ini. Untuk wireless connectivity dia menggunakan model Intel Wireless AC9560 yang udah support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk power adapter atau power supply-nya dia pakai yang 90 watt. Jadi AIO PC ini seharusnya aman digunakan untuk rumah dengan daya listrik rendah seperti yang 900 VA misalnya. Atau bahkan yang 450 VA pun harusnya masih oke. Nanti kita lihat konsumsi dayanya ya. Nah, untuk operating system dia pakai Windows 11. Ya, udah langsung ada Windows 11 atau Windows 11-nya. Untuk body form factor-nya adalah all-in-one PC ya. Bentuknya seperti layar aja tapi udah ada komputernya di dalam. Untuk materialnya ini perpaduan logam dan polikarbonat. Tentunya untuk kaki penyangga, AIO PC ini menggunakan bahan logam supaya lebih kokoh. Untuk warna ini silver ya. Desainnya ini walaupun punya harga yang bisa terbilang murah, penampilan AIO PC ini ternyata elegan dan mewah juga. Bentuk dan lekukan bodinya juga dibuat simple. Jadi terlihat hanya seperti sebuah monitor LCD aja, padahal ada komputernya di dalam. Untuk bobot, AIO PC-nya ini beratnya totalnya adalah 3,95 kg. Sementara untuk power adapternya adalah 395 gram. Iya, tentunya saya tidak akan bilang bahwa kalau dibawa-bawa totalnya sekian. Enggak, itu untuk laptop ya. Kita lanjut. Untuk display, ukurannya adalah 24 inci. Resolusinya 1920x1080 pixel ya. 60 Hz. Panelnya ini adalah panel VA. Menurut Advan, tingkat color gamutnya ada di 99% sRGB. Sementara kalau kami ukur hasilnya, tingkat kecerahan maksimal ada di 316 nit saat berada dalam ruangan. Sementara tingkat gamut coveragenya ada di 90,1% sRGB dengan volume di sekitar 98,8% sRGB. Mau dipakai untuk content creation masih oke lah nih, masih cukup ya. Dipakai nonton film juga oke, tapi perlu diperhatikan karena panelnya VA, tampilan layarnya itu akan sedikit berubah kalau kita lihat dari sudut-sudut kemiringan tertentu ya. Jadi dia akan lebih optimal kalau kita tepat berada di depannya. Tapi tenang ya, perubahan tampilannya tidak sedrastis seperti kalau kita pakai panel yang TN, apalagi panel TN yang murahan. Layar ini juga sudah menggunakan permukaan non-glare, jadi dia minim
minim pantulan bayangan yang dapat mengganggu kenyamanan pemakaian. Untuk bingkai layar juga sudah menggunakan desain tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atas. Jadi lebih kekinian, memberikan sensasi tampilan yang nyaris nggak bertepi di sini. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya ternyata di sini dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel. Kamera ini mampu mengambil gambar 5 megapiksel dengan aspek rasio 4:3. Kamera tersebut juga bisa merekam video 5 megapiksel 30 fps dengan aspek rasio 4:3. Sementara kalau aspek rasio diganti ke 16:9, dia bisa merekam 1080p 30 fps. Lumayan ya, bukan 720p nih. Sayangnya kamera tersebut posisinya ada di bawah layar. Jadi saat digunakan akan menyorot bagian muka dari bawah gitu. Agak kurang asik aja gitu ya. Nah, untuk arah kameranya ini sebetulnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya, karena layar dari AIOPC ini bisa dimiringkan ke depan dan juga ke belakang. Menariknya, kamera dilengkapi dengan penutup fisik, jadi aman juga dari resiko diintip kalau misalnya kena hack. Nah, kamera dilengkapi dengan 2 mikrofon pada sisi kanan dan kirinya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di Advan One PC i7. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di Advan One PC i7. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di Advan One PC i7. Jadi gimana nih kualitas rekamannya? Oke, kita lanjut. Untuk audio, AIOPC ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan rating 3 watt untuk masing-masing speaker. Suara yang dihasilkan AIOPC ini ternyata masih kurang lantang sebetulnya di telinga kami ya. Untungnya kualitasnya masih cukup oke, tidak terasa seperti speaker yang asal bunyi itu. Untuk konektor dan tombol, di sebelah kanan ada satu USB-C 2.0, lalu ada satu USB-A atau USB besar 2.0, ada satu tombol power. Perlu diperhatikan, konektor USB-C tersebut hanya bisa digunakan untuk transfer data dan ini tidak mendukung display output atau power delivery. Nah, kalau di sisi bawah ini ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, 2 USB 2.0, 1 Gigabit Ethernet, 1 DisplayPort, 1 HDMI, 1 3,5 mm audio jack dan 1 3,5 mm microphone jack. Cukup disayangkan modul kamera yang menonjol ini membuat akses ke konektor bawah ini jadi agak sulit ya. Kami perlu miringkan unit AIOPC ini untuk melihat posisi portnya sebelum bisa memasang konektor USB atau konektor-konektor yang lainnya. Nah, untuk cooling system, AIOPC ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan kipas. Ventilasi udara itu masuknya dari bawah dan dikeluarkan ke arah atas. Nah, untuk keyboard dan mouse, saat kita beli PC desktop ini, Advan akan menyertakan wireless keyboard dan wireless mouse yang menggunakan USB receiver untuk konektivitasnya. Ini bonus yang menarik ya, karena terkadang keyboard dan mouse yang disediakan itu masih pakai kabel atau bahkan nggak diberikan sama sekali. Advan tampaknya tahu betul kalau AIOPC memang cocoknya dipasangkan dengan keyboard dan mouse wireless. Supaya lengkap aja tuh setup di atas mejanya, bebas kabel sekalian. Bahkan di AIO ini hanya ada satu kabel aja yang mungkin bisa terlihat di atas meja. Yang ini adalah yang dari power adapter. Cukup disayangkan Advan tidak langsung menyertakan baterai untuk keyboard dan mouse. Jadi ya perlu beli sendiri, tapi ya baterai murah lah ya. Oke, kita masuk ke pengujian performa. Kita pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali untuk lihat konsistensi performanya. Skor tertinggi yang mampu dicapai adalah 1043 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan ada di kisaran 840 sampai 850 poin. Kemudian untuk suhu kerjanya, di awal pengujian suhu prosesor sempat naik hingga 77 derajat Celcius sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 60 derajat Celcius. Untuk konsumsi daya, di awal run konsumsi daya sempat naik sesaat ke 69 watt sebelum akhirnya turun dan bergerak di kisaran 45 sampai 48 watt saja. Kecil kan ya? Sekarang kita lihat Adobe Premiere Pro 2023. Dengan video 4K 62 menit 7 detik, kita lihat. Dengan software only kita selesai mengekspor video ini dalam waktu 18 menit 30 detik. Sementara kalau kita pakai OpenCL ini selesai dalam waktu 9 menit 24 detik. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai dengan software itu dalam 3 menit 55 detik. Kalau kita pakai GPU Acceleration OpenCL, selesai dalam waktu 2 menit 26 detik. Jadi kelihatannya kalau memang mau video editing pakai yang satu ini, mantepnya itu di 1080p 60 fps atau mungkin 4K 30 fps masih oke lah. Nah, untuk suhu kerja pada saat melakukan full video export dengan OpenCL, suhu rata-rata prosesor berada di kisaran 49 sampai 51 derajat Celcius, walaupun di awal sempat naik ke 55 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi dayanya di awal run konsumsi daya sempat berada di kisaran 58 sampai 60 watt sebelum akhirnya turun dan bergerak di kisaran 47 sampai 50 watt saja. Lanjut ke DaVinci Resolve, software video editing versi gratis tapi profesional ya. Nah, untuk 4K 60 videonya di
diekspor dalam waktu 18 menit 41 detik. Sementara kalau Full HD 60 fps selesai dalam waktu 5 menit 16 detik. Nah, untuk suhu kerjanya di sini kita lihat di aplikasi ini suhu prosesor itu ternyata dapat dikendalikan bahkan di bawah 60 derajat Celcius. Padahal biasanya ya kalau pakai aplikasi ini suhu prosesor bisa naik nyentuh ke 90 derajat Celcius. Ya, tapi ini AIO-nya gede ya sih ya. Jadi mungkin itu membuat pertukaran thermalnya jadi bagus. Lalu untuk konsumsi daya itu rata-rata di kisaran 49 sampai 50 watt. Sekarang kita lanjut ke gaming gimana? Oke, gaming ya. Dota 2 1080p fastest render skill di 100%. Dia dapat 30 sampai 40 fps di scene berat dengan banyak unit dan efek skill yang cukup rame. Lalu kalau untuk scene ringan dia dapat 75 sampai 85 fps. Konsumsi dayanya di sini sekitar 48 sampai 51 watt aja. Untuk Minecraft 1080p default render distance di 10 chunk dia stabil di 60 fps dan konsumsi dayanya rata-rata sekitar 37 sampai 49 watt. Untuk Genshin Impact 1080p lowest render scale di 1 kali dia dapat 45 sampai 55 fps dengan konsumsi daya berkisar 48 sampai 51 watt. Sementara untuk GTA 5 1080p normal tessellation di off kita dapat 40 sampai 60 fps dengan konsumsi daya lagi-lagi di kisaran 49 sampai 51 watt. Nah, untuk suhu kerja prosesornya pada saat menjalankan GTA 5 kita bisa lihat bahwa ya masih lumayan oke, nggak tinggi-tinggi juga, tetap terjaga suhunya di sini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita nonton video dari YouTube streaming video 4K 60 ya dengan kodek AV1 konsumsi daya rata-rata ada di kisaran 31 sampai 33 watt walaupun kadang-kadang ada lompat ya ke 40 watt. Lalu untuk idle jadi Windows nyala diem gitu konsumsi daya di kisaran 28 sampai 30 watt. Nah, biaya pemakaiannya bagaimana? Dari hasil pengujian kita coba asumsikan AIO PC ini makan daya maksimal di 70 watt. Agak tinggi sih sebetulnya, tapi udahlah kita hitung 70 watt ya. Nah, kalau AIO PC ini jalan 70 watt terus menerus selama 12 jam dalam sehari, maka biaya pemakaian listriknya per hari adalah Rp1.200. Jadi untuk 30 hari dia hanya akan menghabiskan sekitar Rp36.000 saja. Tentunya kalau beban kerjanya lebih rendah maka dayanya akan lebih rendah dan biaya listriknya akan ikut turun. Tadi sih perhitungannya udah tinggi banget ya. Kan tadi ngekspor juga di 50-60 aja sih sebetulnya. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 3501 MB per second dan kecepatan tulisnya di 2715 MB per second. Lumayan kencang ya SSD-nya untuk kelas harganya ya. Nah, untuk informasi lengkap mengenai harga dan varian AIO PC dari Advan ini bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Untuk bonus pembeliannya semua sama, dapat wireless keyboard dan mouse serta tentunya ada Windows 11 di sini. Untuk garansi dia dapat 1 tahun garansi dari Advan Indonesia. Kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi kamera ada di bagian bawah. Ayo Advan taruh di atas kameranya biar lebih enak aja gitu ngelihatnya ya. Kemudian akses ke konektor yang ada di bawah ini agak sulit ya. Lalu hanya ada 2 konektor yang pakai USB 3. Dan di sini belum tersedia Microsoft Office. Tapi tenang, kan ada banyak alternatifnya yang fiturnya mirip, bahkan banyak yang gratis juga sih. Kemudian dari sisi menariknya, ini praktis dan siap pakai. Keluarin dari kemasannya langsung bisa dipakai. Dan dia hemat tempat, hanya seukuran monitor 24 inci aja ya. Lalu dia sudah pakai Intel Core i7 1255U yang udah punya 10 core, jadi kencang untuk multitasking dan bisa jalan aplikasi yang lumayan berat di sini. Untuk gaming tipis-tipis juga masih oke di sini. Suhu kerja wah rendah sini nggak ada masalah ya. Irit listrik pula di sini. Hemat biaya listrik bulanan dan relatif aman untuk rumah dengan yang dayanya kecil. RAM dan storage-nya di sini bisa di-upgrade. Kalau harga multilayarnya juga udah lumayan di 99% sRGB. Konektor melimpah di sini. Kameranya udah 5 megapiksel. 1080p yang satu ini. Bonus wireless keyboard dan mouse juga udah ada di sini ya. Dan garansinya tentunya untuk semua komponen 1 titik aja, langsung ke Advan Indonesia aja. Jadi Advan One PC i7 ini sebetulnya cocoknya buat siapa aja. Nah, pada dasarnya AIO PC ini cocok untuk siapa aja yang butuh PC desktop komplit yang bisa langsung pakai begitu dikeluarin dari kotak kemasannya dan irit listrik. Ya, nah buat dipakai di rumah bisa banget, buat dipakai di kantor nggak ada masalah. Wah, kantor pasti seneng ya kalau listriknya irit seperti ini. Buat dipakai di sekolah, nah ini oke juga nih kalau sekolah-sekolah mau pakai, biaya bulanan juga bisa ditekan di sini. Buat yang butuh PC desktop kedua untuk aktivitas yang ringan, ini juga cocok. Yang jelas sih kalau di rumah butuh PC desktop untuk dipakai bareng-bareng ya, mungkin anaknya mau pakai komputer gitu ya, cocok banget pakai AIO seperti ini. Karena ya kalau anaknya dikasih laptop
laptop kan bisa sembunyi-sembunyi tuh, buka aplikasi-aplikasi yang mungkin gak boleh dibuka. Nah, kalau disediainnya PC desktop kayak begini atau AI seperti ini, nggak terjadi tuh yang seperti itu. Harusnya ya, selama dia diposisikan di tempat yang bisa diakses oleh semua orang. Ya, pada akhirnya sekali lagi Advan mampu membuktikan kalau merek lokal tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dan hal itu terlihat jelas di AIO PC Advan One PC i7 ini. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.